Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Bunda penuh cinta. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Antara wanita dan terpuji buah tubuhmu. Ave Maria. Ave Maria. Maria Bunda Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin.
kesempatan ini berkenan di hadirat Tuhan dan menjawab semua doa-doa kita. Marilah kita memohon ampunan atas segala dosa-dosa kita. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kitab suci berkata, tatkala naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Dia yang telah turun itu, dialah pula yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Dialah juga yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pewarta Injil, gembala umat, maupun pengajar. Semuanya itu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi tugas pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dengan demikian, akhirnya kita semua akan mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dengan demikian, kita bukan lagi anak-anak kecil yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran atau oleh permainan palsu dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaliknya, dengan berpegang teguh pada kebenaran dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal menuju Kristus Sang Kepala. Darinya, seluruh tubuh menerima pertumbuhannya guna membangun diri dalam kasih. Itulah tubuh yang rapi, tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kabar pekerjaan tiap-tiap anggota. Demikianlah sabda Tuhan.
Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan telah berfirman, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan kepada pertobatannya, supaya ia hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakan Tuhan. Pada waktu itu, beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu, tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon itu hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama 1 tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Kristus. Para frater, suster, Bapak Ibu guru, Bapak Mama, umat yang sempat hadir, teman-teman yang terkasih, putra-putri Maria yang dicintai Tuhan, selamat siang untuk kita semua. Jadi apa yang dikatakan oleh Bapak komentator tadi,
bahwa semakin kita sopan, alam semakin teduh, mendukung. Artinya apa? Ketika dia teduh sekarang, kita sopan. Ketika 2 hari setelah diminta untuk merayakan Ekaristi bersama dengan teman-teman, keluarga besar, sekolah atau lembaga Frateran Dao Ende, saya kemudian coba cari tahu di internet tentang sekolah ini. Karena memang saya awam dengan sekolah ini. Tetapi saya dengar bahwa sekolah ini adalah brand untuk sekolah yang lain, model untuk sekolah yang lain. Tumbo ku Iwan. Saya pikir kamu lupa bahasa daerah. Karena kamu sekolah di kota itu ada ketakutan lupa bahasa ibu. Tidak ya? Tidak lupa ya? Oke. Saudara-saudari, ketika saya mencari informasi tentang sekolah kita ini, kebetulan ada postingan sekitar tanggal 4 Juni lewat YouTube. Mungkin yang diwawancara waktu itu kepala sekolah kalau tidak salah. Saya tidak terlalu tahu. Oke. Oh, wakil. Ya. Jadi dijelaskan bahwa sekolah ini akreditasinya A. A. Jadi luar biasa, akreditasi A. Sulit untuk sampai pada akreditasi A ini. Butuh proses, butuh perjuangan, kesungguh-sungguhan baik dari para pendidik, pegawai maupun kita para siswa-siswi. Kemudian sekolah ini didirikan pada tahun 3 tahun setelah Indonesia merdeka. Tahun berapa? 1948. Saya rasa nyaman kalau komunikasi dengan anak-anak yang sekolah di kota itu agak beda. Lancar, connect tuh. Nah, tidak loading tuh. Karena di kota itu kan jaringan itu kan 4G, mau 5G lagi. Kalau kami di kampung ini 3G, nggak tahan orang bilang. Jadi kalau komunikasi dengan anak-anak yang sekolah di kota itu kita nyaman, tidak loading tuh, nyambung. Lalu ada satu guru yang mungkin juga diminta keterangannya, namanya Ibu Rini. Hadir. Oh, Ibu ada. Jadi di situ ditulis bahwa Ibu mengatakan bahwa sekolah ini konsisten dalam perkembangannya. Artinya tidak statis, tidak bertahan di tempat pada situasi yang sama, tetapi konsisten dalam perkembangannya. Dan banyak informasi yang mengagumkan tentang sekolah ini, sekolah teman-teman. Jadi kami yang di luar ini hanya angguk-angguk, puji-puji dan kagum-kagum bahwa sekolah ini dia punya anak-anak itu tukar pelajarnya sampai di luar negeri. SMP sudah ada yang tukar pelajar? Belum. Jadi itu tukar pelajar itu di SMA itu buat motivasi untuk kita yang SMP supaya bisa keluar negeri, masuk SMA Ndau. Jangan dari Ndau pindah yang, jangan sebut namanya bahaya. Jangan pindah dari Ndau ke sekolah yang tukar pelajarnya antara di Ende atau yang magangnya ke kampung. Nah, jadi tukar pelajar ini hampir sama dengan magang luar negeri, bro. Gitu mau cari di mana? Kalau kami bisa keluar negeri itu tunggu 20-an tahun. Tua di sekolah dulu baru bisa pergi keluar negeri, itu juga masih 50-50. Tetapi teman-teman, sejak SMA sudah bisa keluar negeri. Jadi itu ekspresi atau ungkapan kami yang berada di luar keluarga besar Ndau.
Karena itu, ini menjadi motivasi supaya kita bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA, dan SMA bukan di tempat lain tetapi di Ndau. Tetapi ini bukan paksaan ya teman-teman ya. Mungkin dari Ndau ada yang mau pindah STM bisa. Mungkin dari Ndau mau pindah ke Tarfik bisa. Atau dari Ndau ke seminari ya. Nah, jadi kita putar-putar sedikit, baliknya ke seminari sebentar. Karena di sini ada frater, ada romo, ada suster nih ya. Ada guru agama nih. Jadi guru agama mengajar tetapi dia tuntun supaya dalam pengajaran itu anak-anak ke seminari, ke biara ya. Ada yang mau masuk mungkin? Tapi kalau dirasuki dengan lagu bento agak setengah mati. Nah. Karena dari sikap berdiri, lagu bento dengan lagu liturgi beda sekali. Kalau lagu liturgi kan begini, lagu rohani kan begini. Kalau lagu bento kita harus begini. Tangan begini. Dan tadi ketika dalam perjalanan itu Romo ikut di belakang ya. Dan ada yang numpang itu bagian belakang itu cewek-cewek, ada di sini. Yang rambutnya ikat-ikat memanjang ke belakang. Kepang-kepang. Ada mereka tuh, ada beberapa orang tuh rambutnya ikat seperti itu. Duduk bagian belakang cewek-cewek. Mungkin hanya Oto itu yang cewek-ceweknya bagian belakang. Cewek-cewek melindungi pria-pria. Jadi saya ikut dari belakang, kemudian ketika pelan, mereka komentar, itu siapa tuh ikut kita terus nih. Nah, terus lama susul lagi, bilang, dia nih ikut terus. Jadi teman-teman, yang namanya peziarah itu beriringan ya. Yang namanya peziarah itu beriringan. Jadi Romo tadi berusaha untuk beriringan dengan kalian. Sekalipun kita ini berziarah modern ya. Kita dengan kendaraan. Jadi bukan sesuatu yang salah bahwa kita pakai kendaraan. Karena memang kita lahir sudah zaman ada kendaraan ya. Jadi yang tanya tadi, itu siapa, ini Romo Didi. Romo Didi. Dan tadi ada insiden kecil. Tadi ada Oto yang warna kuning, orange atau kuning. Sempat baku cium dengan saya punya lampu motor. Memang orang bilang cipika-cipiki. Ya. Hanya sialnya cipika dan kendaraan. Kalau dengan perempuan baik. Cipika-cipiki, cipika-cipiki. Itu wajar ya. Salam cipika-cipiki. Cium pipi kanan, pipi kiri. Kemudian spontan teman-teman yang bagian belakang itu kebetulan laki-laki. Kalau tadi perempuan, yang ini laki-laki. Karena memang berhadapan dengan laki-laki itu memang agak beda. Jadi mereka bilang, ketika dalam perjalanan mereka pas pelan mereka bilang, Om, minta maaf Om. Luar biasa memang anak-anak yang dididik dengan akar karakter itu seperti ini ya. Jadi ketika dalam video itu, YouTube itu, akhir dari wawancara itu akarnya bahwa pendidikan karakter. Itu, pendidikan karakter. Ya benar ya? Di sini kamu sudah nonton video itu? Oh ada yang belum. Jadi akhir dari wawancara itu pendidikan karakter. Jadi Romo mengatakan bahwa pendidikan karakter menjadi akar untuk menumbuhkan pohon ara yang bisa berbuah. Ya? Jadi kalian ini teman-teman adalah pohon ara sebagaimana yang dikisahkan dalam Injil hari ini. Jadi kalau karakter menjadi akar, situasi seperti tadi itu seperti itu. Ketika kejadian kemudian baku ikut spontan, Om minta maaf Om. Kalau sekolah-sekolah lain belum tentu. Tabrak begitu orang lari bangun jalan. Insiden seperti itu orang cuek saja. Selama tidak ada korban jiwa. Tetapi dalam refleksi saya bilang begini. Dalam refleksi Romo bilang begini.
syukur intensinya adalah ziarah, berjumpa dengan Bunda Maria. Kalau intensi mau pergi pesta, mau goyang bento, berarti tadi terjadi tumbe. Nah, jadi kalau kamu ada yang mau keluar, maka gabung dengan kami yang hanya angguk-angguk kepala, beri jempol. Begitu ya, mengerti ya maksud Romo? Mengerti. Jadi nikmati proses yang ada di keluarga komunitas Ndau itu. Dan ketika Romo hadir di tempat ini bersama dengan teman-teman, Romo juga merasa dikuatkan untuk tetap sekolah. Jadi Romo sekarang sedang sekolah juga. Jadi meskipun sudah kelihatan tua begini masih sekolah. Jadi kita sama-sama ya, kita levelnya sama, anak sekolah. Jadi Romo sekolahnya di Umflor. Romo sekolahnya di Umflor. Jadi ketika lihat kalian bersemangat, Romo juga harus bersemangat untuk sekolah. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mengunjungi Bunda Maria karena memang momentum bulan Rosario. Bulan apa? Rosario. Ada yang bawa Rosario ke sini? Semua bawa? Oke. Karena tidak bisa doa Rosario, tekan angka yang ada di HP, tidak bisa. Buka kalkulator yang di HP, kemudian angka 1 sampai 10, hapus, habis ganti lagi, tidak ya. Tetapi pakai manik-manik Rosario. Dan Rosario itu tetap menjadi senjata andalan untuk melindungi, menyertai, menyelamatkan. Jadi ada lagu Rosario, lambang suci, pengalase, tanda nafsu. Nah itu. Stop. Jadi itu ya. Jadi Rosario tetap menjadi senjata andalan untuk melindungi kita. Dan Bunda Maria menjadi guru untuk putranya, Yesus. Jadi sebelum Yesus menjadi guru, Bunda Maria Santo Yosef terlebih dahulu menjadi gurunya. Ketika Yesus hilang di bait Allah dalam usia 12 tahun. Jadi Yesus agak nakal juga ya. Agak silit-silit dari orang tua. Jadi ketika Yesus ditemukan, kemudian diceritakan bahwa Yesus bertumbuh besar di tengah keluarga ini dan bertambah besar hikmatnya. Jadi hikmat ini arti lain adalah kebijaksanaannya ya. Dan lawan dari bodoh itu bukan pintar, teman-teman. Lawan dari bodoh itu bukan pintar. Kitab suci menyebutkan lawan dari bodoh adalah bijaksana. Karena orang pintar bisa tetap bodoh. Kamu lihat yang sudah jadi pejabat-pejabat, itu tidak mungkin orang bodoh ya, bisa sampai pada level seperti itu. Tetapi pintarnya mereka tetap bodoh. Begitu. Kenapa? Karena mereka tidak sampai pada bijaksana. Sehingga ada kisah dalam kitab suci, 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Syukur bukan laki-laki ya. Jadi laki-laki itu aman saja. Mau bodoh tidak, mau bijaksana juga tidak. Tetapi kitab suci jelas, yang bodoh itu perempuan, yang bijaksana juga perempuan. Jadi bapak-bapak guru kita aman ya. Kita netral, ada di tengah-tengah. Menyadarkan kamu untuk belajar sungguh-sungguh demi meraih masa depan yang penuh harapan. Marilah kita mohon. Ya Bapa, kami mengingat nama dan Bapa kami yang telah bersusah payah memelihara kami. Berilah mereka kesehatan dan rezeki yang cukup. Semoga seluruh perhatian dan kasih sayang
yang telah mereka curahkan bagi kami, membantu kami bertumbuh menjadi anak yang berkenan kepadamu. Marilah kita mohon.
puji bagi Tuhan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan kekurangan. Pialaku penuh melimpah dengan rahmat dan berkat-Nya. Gaungkan syukur dan akan puji bagi Tuhan. Bukit dan lembah berdandanan kasih Tuhan. Unggas udara berkicauan, melantunkan melodi indah. Madakan syukur bagi Pencipta Maha Kuasa. Indahnya kasih Tuhan menyinari hidup ini. Berteduh dalam cintanya, dalam kasih-Nya yang tak berubah. Gaungkan syukur dan akan puji bagi Tuhan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan kekurangan. Pialaku penuh melimpah dengan rahmat dan berkat-Nya. Gaungkan syukur dan akan puji bagi Tuhan. Langit biru bertaburan sinar bintang. Awan kemauan halilintar bergemuruh lewati musik. Agunglah Tuhan, agung karya-Nya maha indah. Indahnya kasih Tuhan menyinari hidup ini. Berteduh dalam cintanya, dalam kasih-Nya yang tak berubah. Gaungkan syukur dan akan puji bagi Tuhan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan kekurangan. Pialaku penuh melimpah dengan rahmat dan berkat-Nya. Gaungkan syukur dan akan puji bagi Tuhan. Sungai Bengawan Desi
yakin dan percaya ini semua terjadi karena Engkau sungguh mencintai, sebagaimana Bunda Maria yang telah Engkau berikan kepada kami sebagai contoh dan teladan hidup kami, mencintai putranya Tuhan kami Yesus Kristus. Karena itu pada kesempatan ini kita menyerahkan seluruh karya hidup kita, orang tua kita, keluarga kita yang sedang mengalami penderitaan sakit, baik secara fisik yang ada di rumah ataupun di rumah sakit. Semoga dengan doa kita, saudara-saudara kita dapat mengalami kesembuhan dari segala peristiwa hidup dan penderitaan yang mereka alami. Kita serahkan semuanya itu kepada Bunda Maria dengan berdoa, Salam Maria. Salam Maria. Salam Maria. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, Ampunilah segala dosa kami dan jadikan kami dari neraka. Angkatlah segala jiwa ke dalam surga, terlebih yang sangat berdosa kesayanganmu. Romo, frater, suster, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kini tibalah saatnya bagi kita untuk menyerahkan segala harapan dan niat kita kepada Bunda Maria dalam doa penyerahan. Kesucian dan bimbinglah kami supaya jangan tersesat. Kuasailah budi kami supaya kami hanya mencari yang benar. Tuntunlah kehendak kami supaya kami hanya menginginkan yang baik. Bimbinglah hati kami supaya kami saling mengasihi sebagai saudara. Antarkanlah diri kami masing-masing dan segenap anggota keluarga. Bimbinglah segenap warga masyarakat, segala bangsa, dan pembesar-pembesar dunia. Sudilah Engkau menjadi tali pengikat mereka semua dalam persatuan yang teguh. Tuntunlah seluruh umat manusia, bukalah jalan iman bagi mereka yang belum mengenal Putramu Yesus. Tabahkanlah mereka di dalam penindasan dan terangilah mereka di dalam kegelapan, agar tetap setia kepada Yesus Putramu. Hantarlah semua permohonan kami ini terhadap Putramu, Sang Maharaja Kerajaan Damai, tempat setiap doa permohonan dikabulkan, setiap beban hati diringankan, dan segala kelemahan disembuhkan. Semoga semua orang yang mengenal kekuasaannya dan menaruh harapan padanya sekali waktu melihat kemegahan kerajaan Putramu itu, yang bersama Bapa dan Putra dan Roh Kudus hidup berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Memberkati kita sekalian, memberkati lembaga pendidikan kita, memberkati orang tua, para pendiri penjasa, pendukung kita, dan seluruh mereka yang mendoakan kita. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.
diingatkan agar memungut sampah dan sisa-sisa makanan yang kita bawa dari sekolah. Cukuplah kita tinggalkan kesan, bukan sampah di tempat ini. Semoga rekan-rekan guru dan pegawai boleh bersama-sama mengingatkan peserta didik tentang hal ini.